Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittikhadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wat tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaka ummati fi syai'aini tarkul ilm wa jamul mal, ala syartil Bukhari. Wa qala ikhris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Ikhwan akhwat saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini memang gak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa minta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqamah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya. Jadi kalau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, sholih sholihah. Amin. Yang belum punya mantu, saya doakan cepat diberi oleh Allah mantu. Yang belum punya cucu, semoga Allah beri cepat cucu. Yang sakit semoga disembuhkan, disehatkan oleh Allah, diangkat sakitnya, penyakitnya disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Yang punya hutang dilunasin. Karena Rasulullah nggak mau mensolatkan orang yang mati dalam keadaan memiliki hutang.
sampai ada yang menanggung. Dalam satu riwayat dijelaskan man kana fi yaumihi, ya, man kana fi yaumihi. Ini bukan hadis tetapi ini nasihat yang qaulul hikmah. Qaulul hikmah itu berarti ucapan yang baik dan bermanfaat insyaallah. Man kana fi yaumihi alal hidayah awil huda awil islam wal iman. Barang siapa yang di harinya itu dia di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, sehat badannya, jasmani rohaninya, baik dengan keluarganya, suami baik dengan istrinya, istri baik dengan suaminya, anak baik dengan orang tuanya, orang tua baik dengan anaknya, kakak beradik baik, yang dimakan halal ada, dan dia tidak terlilit hutang. Andaikan dia memiliki hutang tetapi bukan hutang yang menyusahkan, menyulitkan dirinya untuk melunasi atau membayarnya, maka seolah-olah orang tersebut sudah menggenggam dunia itu ada di tangannya. Saya ulangi, barang siapa yang di harinya itu dia di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, sehat badannya, jasmani rohaninya, yang baik dengan keluarganya, yang dimakan halal ada, bukan hanya sekedar yang dimakan, tapi yang dimakan halal ada, dan dia tidak terlilit hutang. Andaikan dia memiliki hutang, bukan hutang yang menyusahkan, menyulitkan untuk pembayarannya, maka seolah-olah dia telah menggenggam dunia itu di tangannya. Gak ada yang amin nih? Selama banget sih. Yang pertama, seorang muslim mukmin yang baik, ternyata di antara kriteria seorang muslim mukmin yang baik itu, yang pertama, dia selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Artinya memang dia itu bertarget hidupnya. Setiap harinya dia pikirkan gimana imannya, ketakwanya ini meningkat, membaik. Ini yang pertama. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana hari esok, tapi betul-betul bagaimana setiap harinya dia bersungguh-sungguh ikhtiar berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Apa alasannya? Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah. Sekiranya ada orang yang mulia dimuliakan oleh Allah karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah dengan benar. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Jadi kalau kita ternyata hanya hidup keseharian begitu-begitu saja, memang kita nggak fokus berarti. Padahal fokusnya tadi apa? Selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwanya kepada Allah. Yang kedua, mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Ini muslim mukmin yang baik ya begitu. Senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Ikhwan akhwat, kalau kita mampu meningkatkan tadi hari-hari kita tuh semakin membaik keimanan, kecintaan, ketakwaan kita kepada Allah, pertanda kita adalah muslim mukmin yang baik. Maka dengan apa? Mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur,
berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Siapa di antara kita yang bisa menjadikan hari ininya lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini, maka dia akan menjadi muslim muslimah yang rabihun. Muslim muslimah yang rabihun itu adalah yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, setengah rugi. Na'udzubillah dzalik, kalau hari ininya lebih buruk dari hari kemarin, hari esok lebih buruk daripada hari ini.